Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan bagaimana caranya menggambar rangkaian dengan menggunakan software. Karena kita ketahui bahwa selama ini kita menggambar sebuah rangkaian biasanya menggunakan cutter ataupun kita membuat rangkaian dengan menggunakan PCB lubang. Terkadang orang berpikir, wah, saya pakai PCB ini karena hanya berjumlah satu, hanya satu, atau ini hanya eksperimen dulu, Oke, baik teman-teman semuanya, Setelah Anda bereksperimen dan mendapatkan sebuah hasil yang baik, alangkah baiknya digambar dengan menggunakan yaitu software, Jadi skema itu digambar dengan menggunakan software. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan software, Sprint Layout untuk yaitu menggambar PCB, Karena dengan didesain menggunakan Sprint Layout, maka kualitas PCB kita akan dilihat orang lain itu menjadi lebih baik, dan tentunya akan mempunyai nilai jual yang lebih baik. Maka dari itu, saudara-saudara semuanya, para pecinta RF, bagi Anda yang ingin mempunyai skema yang mempunyai nilai jual yang tinggi, nanti bisa laku keras, silahkan saudara-saudara semuanya gambar dengan menggunakan Sprint Layout. Baik, itu saja awalan dari saya, dan marilah kita mencoba untuk menggambar menggunakan Sprint Layout. Kita klik dulu yang ini Sprint Layout-nya 2 kali, sehingga akan ada gambar seperti ini, Baik, nanti akan kita lanjutkan, yaitu dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, agar rekan-rekan semuanya tidak bingung, Kita belajar dengan pelan-pelan, Semoga belajar dengan pelan-pelan ini nanti rekan-rekan semuanya bisa menggambar sendiri. Jadi tidak perlu membayar orang lain untuk menggambarkan PCB dan lain sebagainya, gitu. Untuk berikutnya akan kita mulai dulu, Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ini. Pertama yang perlu saudara ketahui adalah ini adalah untuk membuat lembar baru, new. Kalau ini, tombol ini untuk membuka, open. Kalau yang berikutnya adalah untuk menyimpan, dan yang keempat untuk mencetak nantinya. Saya ulangi, 1 untuk lembar baru, 2 open, yang ketiga menyimpan, yang keempat adalah mencetak. Baik, kita mencoba menggambar dulu, yang sederhana, tidak yang sulit-sulit, nanti malah membingungkan. Baik, yang berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah ukuran PCB yang ingin dicetak. Ini tentukan di sini, di boardnya, yaitu width dan height-nya. Sekali lagi, width dan height-nya. Yang di sini untuk width-nya, misalnya kita ingin 16 cm, maka ditulis 160. Kalau height-nya pengen 10 cm, maka ditulis 100 mili. Jadi 1/10-nya. Nah, saya pengen punya PCB misalnya dengan ukuran, ini saya ganti, dengan PCB saya dengan ukuran 20 cm, maka saya ketik 200. Ini PCB dengan ketinggian atau lebar
adalah 10, tidak usah saya ganti. Kalau lebarnya adalah 8 cm, maka saya tulis 80. Nah, jadi 1/10-nya. Kalau mau multi layer ini dicentang, kalau tidak maka tidak perlu. Oke, untuk berikutnya, ya untuk berikutnya yaitu kita akan mencoba menggambar. Ya, misalnya kita ingin mengambil misalnya apa ini, resistor, nah 0,5 watt misalnya. Ini ya. Ini kita tarik di sini. Nah, di sini ya. Nah, kita tepatkan. Ini resistor. Ya, ini simbol resistor. Nah, ini simbol resistor ini bisa kita kasih jalur. Ya, nantinya dari titik ini ke titik yang lain. Maka kita juga harus membuat lagi, ya. Oke, membuat lagi. Misalnya di sini ada elko nantinya ya, di sini kita buat ambil elko-nya di sini, maaf ini ya. Kita tarik elko-nya ke sini. Ini misalnya saja ke sini. Nah, setelah elko ya, ini mungkin elko-nya agak ke samping saja gini. Oke, lanjut. Ada R lagi di sini misalnya. Sebelumnya ini ada R lagi. Ya, di sini ada R lagi, ya kita tambah R lagi, saya begitu. Ya, ini contoh. Kemudian misalnya ada kapasitor. Nah, ini bisa kita buat kapasitor. Ya. Ini kapasitor misalnya. Ini. Nah, ini caranya. Ya. Caranya seperti itu. Kalau kita ingin melihat misalnya ada transistor misalnya. Nah, ini ya kita buat transistor di sini. Ya. Misalnya di sini ada transistor. Nah, ini. Ya. Baik, misalnya kita membuat jalur. Ini dari pad ini kita klik. Kita bisa milih dulu modelnya. Kalau sudah kita tentukan misalnya mau berbentuk square. Square itu kotak ya. Kita klik. Nah, klik. Kemudian kita taruh di mana? Kalau kita taruh di sebelah kanan sini ya, taruh di sebelah kanan. Nah, ini. Nah, ini kok kecil. Maka caranya membesarkan dari mana? Kita klik ya. Oke. Kemudian kita lihat ada ukurannya ya. Di sebelah kiri ini 1,3 ya. Di sebelah kanan juga 1,3. Kita bisa mengubah saja ukuran di sini ya. Kita juga bisa mengubah ukuran di sini. Ini misalnya kita buat bukan 1,3 tapi kita buat 2. Nah, seperti apa? Kita lihat seperti itu. Kok misalnya udah cukup? Ya sudah. Kalau ini belum cukup, ditambah lagi. Misalnya 2,5. Kok ini lubangnya di tengah? Ini kecil, maka lubangnya di tengah kita buat menjadi lebih besar, misalnya 1. Sehingga ini kalau untuk nantinya jadi PCB dibor dengan mata bor ukuran 1 mili sehingga pas. Oke, lah sekarang bagaimana cara kita menghubungkan jalur-jalurnya ya. Bagaimana cara kita menghubungkan jalur-jalurnya, yaitu pakai track ya. Di sebelah kiri ini ada track, kita klik ya, klik. Oke, kita taruh di bagian pas titik ini dan kita klik, kita tarik ya, ini. Nah, kita tarik misalnya begini sampai di sini misalnya, klik. Nah, gitu. Ini cara menghubungkan. Tetapi kalau ini begini kan elko-nya kena ini dan kena semua, maka harus kita escape dulu dan ini kita puter. Bagaimana cara muter ini? Dengan seperti ini ya. Nah, diklik-klik, terus kita tarik ke bawah ini, kita ke bawahkan dulu. Nah, nanti kena jalur positif. Misalnya begitu. Oke, sekarang berarti kita bisa buat jalur track dari sini, jalur ke sana. Oke, ini yang jalur lurus dulu, klik. Nah, ini sudah ada jalur. Kalau ini belum pas, maka ini bisa kita turunkan lagi, ya. Bisa kita turunkan lagi sesuai keinginan kita ya.
Kalau pengen halus pakai kontrol panah ke bawah. Oke, begitu. Kemudian pengen halus lagi kalau pakai down atau digaris ini kan nggak pas, ini masih pas kan? Apa ini titik tertentu ini? Bagaimana cara menempatkan pas? Ini di gridnya ini kan 1,27 mili, jadi setiap kotak ini 1,27 mili, maka kita perlu ubah setengah misalnya. Nah, ini lebih halus lagi. Nah, ini bisa lebih halus lagi ya. Kita bisa lebih halus lagi kan. Nah, itu lebih halus lagi. Kita gerak-gerakkan. Oke, kita besarkan dikit begini ya, pakai zoom untuk membesarkan. Kita kembalikan ke edit. Oke, untuk berikutnya misalnya di sini ada jalur lagi. Nah, kita tinggal klik, taruh di sini, kita tarik ke sana. Udah selesai. Nah, gitu. Kemudian jalur lagi kita buat jalur track ya di situ. Jadi buat jalur dari situ gitu. Klik, bisa ke bawah misalnya di sini sampai sana misalnya. Nah, ini cara membuat jalur. Nah, cara membuat jalur ya, mungkin rekan-rekan sudah memahami seperti ini ya. Ini cara membuat jalur. Kalau kita kembalikan lagi di sini yang lebih besar ya bisa kita buat yang baru. Nah, kemudian pas satu ya add, kita buat grid baru yaitu 1 mili, kita buat oke. Nah, ini berarti kotak-kotak yang di sini adalah nanti 1 mili, maksudnya begitu. Ini gridnya gitu ya. Sekilas tentang cara membuat dulu ya. Nanti bagaimana caranya membuat desain yang lebih bagus lagi ya, nanti kita teruskan lagi ya. Setelah ini selesai ya, setelah membuat ini selesai, maka nanti bisa kita simpan. Caranya lewat di sini, file ya, kita save as ya, kita save as itu cara menyimpan nanti dan seterusnya. Tapi sebelum di save as kan kita lihat dulu di sini. Nah, kita lihat dulu di zoom ya, bisa nanti kita lihat. Nah, klik apakah ini sudah tepat belum jalur-jalurnya. Kalau benar-benar sudah tepat, nah ini kan masih kurang. Nah, ini perlu diedit dan kita klik yang ini, kita geser dulu dikit ya, geser dulu dikit. Nah, ini sudah tepat. Nah, kita lihat dulu semua jalurnya, pastikan jalurnya tepat sehingga nanti hasilnya sangat menarik ya. Ini sudah belum, kalau belum kurang naik dikit ya kita buat naik dikit sudah. Nah, ini kalau ini terlalu besar lubangnya, maka ini bisa diedit ya. Di sini kan ada ini 0,8, mungkin biasa dibuat di sini 0,4. Nah, kan lebih kecil, kok kecilan 0,6. Nah, ini cocok. Nah, ini. Nah, pastikan kaki-kaki di sini sama. Ya, kira-kira kalau untuk komponen yang lain mungkin bisa buat lebih besar. Tapi kalau komponen yang standar elko seperti ini kecil, untuk resistor kecil ini lubangnya dibuat aja yang kecil ya. Dibuat yang kecil. Begitu. Ini setelah itu kita kecilkan lagi zoom. Oke. Kecilkan lagi. Ya, kita teruskan cara menyimpan. Ya, file save as. Ya, file save as. Kita klik save. Ya, kita pilih mau disimpan di mana. Kita pilih drive-nya. Misalnya mau di drive D, namanya data pribadi. Ya, di sini kita buat ya latihan ya, layout PCB. Oke, kita enter. Oke, masih begitu, latihan membuat PCB data pribadi. Di mana latihan membuat PCB. Nah, ini kita klik ya. Setelah tadi di enter, ini kita klik 2 kali, klik. Setelah naik ke atas, kita kasih nama. Misalnya latihan PCB. Nah, 1. Kita simpan, save. Ya, ini sudah tersimpan. Ya, ini maka ini sudah tersimpan. Ya. Itu mungkin itu dulu rekan-rekan. Untuk berikutnya part 2 saksikan dan subscribe ya. Kita akan membuat penyadap suara canggih atau wireless FM. Terima kasih.